Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Mbak War. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, dan yang lagi sakit semoga cepat diberi kesembuhan ya, amin. Ini aku mau share kegiatan aku kali ini. Aku habis belanja daging di toko daging Nusantara, tapi seperti biasa kalau di toko daging Nusantara itu nggak boleh ngevideoin. Jadi ini aku ngevideoinnya pas mau belanja, dan ini udah kelar belanjanya. Tadi aku berangkat sehabis sholat asar, terus pulang-pulang nyampe rumah itu sekitar jam 5 sore. Sebenarnya ini nggak niat ke toko daging Nusantara ya, tapi karena nemenin suami ke Jababeka ada urusan sebentar, daripada balik lagi ke rumah jadi kita pergi aja ke toko daging Nusantara. Kebetulan lauk di rumah juga udah pada habis. Langsung aja kita bongkar belanjaan. Tadi aku beli beras 5 kilo itu harganya 74.500. Terus ini aku beli donat itu yang rasa coklat, untuk satu bungkusnya harganya 13.800. Aku beli 2 bungkus. Aku juga beli tulang leher itu 1 kilo harganya 46.500. Selanjutnya aku beli daging rendang, ini harganya 1 kilo 110.000, tapi ini 1 kilo lebih itu tadi sekitar 112 atau 113.000. Dan ini aku beli paket, ada sosis, terus ada bakso, dan ada nugget, itu satu paketnya harganya 59 ribuan. Kalau harga normal itu sekitar 68.000, tapi kalau paketan kayak gini itu didiskon 8 ribuan, jadi cuma sekitar 60 ribuan. Ini ada sosis itu ukuran 500 gram, terus untuk nuggetnya ini ukuran 250 gram. Selanjutnya untuk baksonya itu 300 gram, kalau nggak salah isinya 25 pieces. Itu aku mau nyobain, ntar kalau enak bisa beli lagi. Dan ini untuk berasnya aku taruh di sini aja dulu. Terus untuk dagingnya ini mau aku taruh ke freezer. Untuk di daging Nusantara tadi habisnya itu sekitar 328.000 rupiah. Itu tadi nggak niat, tahu-tahu belanja ke daging Nusantara, dan ternyata itu habisnya menurutku lumayan agak banyak, karena beli beras juga, sebab beras di rumah masih ada tapi takutnya kurang, jadi aku beli lagi 5 kilo. Dan ini untuk perdagingan mau aku taruh ke freezer aja dulu sebab belum mau aku masak. Terus untuk tulang tadi aku belinya tulang leher sebab niatnya mau aku bikin sop. Kalau dibikin sop tulang leher itu enggak terlalu berminyak, terus banyak dagingnya juga. Kemarin pas puasa aku nyobain beli tulang iga terus aku bikin sop, ternyata terlalu berlemak, banyak minyaknya, jadi agak kurang suka. Kalau tulang iga itu cocoknya dibikin kuah bakso yang banyak, itu rasanya mungkin lebih enak, tapi kalau untuk di sop menurutku lebih enak tulang leher. Selanjutnya ini aku mau bikin bumbu dasar putih, sebab untuk stok bumbu dasar putih udah habis banget di rumah. Terus untuk bahan-bahannya ini aku pakai bawang putih 200 gram, bawang merah 200 gram, dan untuk kemiri itu aku pakainya 100 gram. Untuk kemirinya itu juga udah aku sangrai. Terus kalau mau nggak disangrai juga nggak apa-apa, sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Dan ini mau aku chopper, terus aku kasih minyak goreng biar nyopernya itu lebih cepat. Kalau mau dikasih air juga boleh, tapi kalau dikasih air ntar masaknya menurutku itu lebih lama, jadi ini aku pakai minyak aja biar masaknya itu cepat. Terus ini udah aku chopper. Untuk bumbu dasar putihnya aku bikin bumbu dasar putih kali ini tuh nggak terlalu banyak. Biasanya aku bikin bumbu dasar putih itu nyampe 2 atau 3 wadah, tapi karena untuk perbawangan kali ini harganya masih lumayan mahal, akhirnya aku bikin sedikit aja, itu kira-kira 1 wadah. Terus ini aku kasih perbumbuan, itu ada garam, penyedap, itu aja aku kasihnya sedikit, ntar kalau masak juga ditambahin lagi untuk garam dan penyedapnya. Dan ini untuk bumbu dasar putihnya itu aku masak hingga benar-benar matang dan tanak biar awet, apalagi kalau masaknya banyak yaitu harus benar-benar tanak, sebab ntar kan mau disimpan di
kulkas. Kalau di kulkas bagian bawah itu bisa bertahan 1 sampai 2 bulan. Terus kalau mau lebih awet itu bisa disimpan di freezer nyampe 3-4 bulanan, insya Allah masih bagus. Setelah bumbu dasar putihnya ini benar-benar matang dan tanak, aku matikan api kompor. Selanjutnya aku mau bikin pecel. Untuk sayurannya ini ada sawi hijau, terus ada kol, toge, sama daun kemangi. Untuk daun kemangi opsional ya, tapi suamiku suka banget pecel kalau dikasih daun kemangi. Terus untuk bumbu dasar putihnya ini aku tunggu sampai dingin dulu, ntar baru ditaruh ke wadah dan aku taruh ke kulkas. Terus ditunggu sebelah ini aku udah ngerebus air, itu udah mendidih, dan aku kasih garam sama minyak goreng sedikit biar sayurnya itu ntar warnanya tetap cantik. Untuk yang pertama ini aku ngerebus kolnya dulu, itu aku rebus hingga mateng. Setelah mateng ini aku angkat. Untuk sayurannya itu aku ngerebusnya hingga benar-benar empuk, karena suami kurang suka kalau sayuran itu direbusnya masih setengah mateng. Tapi kalau aku mau matang, mau setengah matang, itu menurutku enak-enak aja. Apalagi kalau sawi hijau kayak gini tuh, karena gagangnya juga aku masukin, jadi nunggu hingga gagangnya itu benar-benar empuk baru diangkat. Terus untuk toge ntar juga aku rebus sebentar, tapi kalau daun kemang itu nggak aku rebus. Aku kalau bikin pecel itu nggak pernah ya pakai daun kemangi, tapi kalau suami katanya kalau di Jawa Timur itu pecel ada daun kemanginya, terus dikasih telur ceplok dan peyek kacang. Terus kalau di tempatku di Banjarnegara biasanya kalau pecel itu cocoknya itu pakai gorengan seperti bakwan atau mendoan tempe. Terus untuk bumbu pecelnya ini aku bawa dari kampung, itu kakakku yang bikin. Dan untuk bumbu pecelnya ini aku masak hingga kental. Kalau nggak dimasak juga nggak apa-apa ya, dikasih air panas saja juga bisa. Dan untuk bumbu dasar putihnya ini juga udah benar-benar dingin, jadi mau aku taruh ke wadah, terus aku taruh ke kulkas buat bumbu sehari-hari. Enaknya kalau udah punya stok bumbu dasar, kalau mau masak itu lebih cepat dan lebih praktis, jadi kita tinggal satset. Selanjutnya ini aku mau goreng tahu, aku pakai tahu pong 2 bungkus. Terus ntar aku juga mau bikin telur ceplok. Untuk pecel di setiap daerah itu ada yang sama, ada juga yang beda. Untuk sayuran kalau di tempatku di Banjarnegara itu biasanya ada bayam, kacang panjang, kol, toge, terus ditambah bunga kecombrang. Jarang-jarang ya kalau pecel dikasih bunga kecombrang, tapi kalau di tempatku itu biasanya dikasih bunga kecombrang. Terus untuk bumbunya itu juga dikasih kencur dan cenderung lebih manis. Tapi kalau di tempat suamiku di Jawa Timur itu untuk sayurannya sama, itu ada kacang panjang, kol, toge, daun bayam, terus dikasih daun kemangi, dan ada juga yang dikasih daun kenikir. Dan untuk bumbunya itu nggak pakai kencur tapi pakai daun jeruk. Dan untuk pelengkapnya kalau di Banjarnegara kan sama gorengan, terus kalau di Jawa Timur itu pakai peyek kacang sama telur ceplok. Dan ini ya untuk pecelnya udah jadi, itu ada telur ceplok, tahu goreng, terus untuk sayurannya itu juga udah aku rebus, dan untuk bumbunya itu juga udah aku taruh ke mangkok. Terus kita juga mau makan tapi nggak aku video ya. Terima kasih yang udah nonton videoku, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Tunggu video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.